melecehkan. Inilah kronologi di Magelang versi Ricky Rizal, sebut Kuat Ma'ruf yang membawa pisau. Ketika bicara mengenai bahwa istrinya mengalami korban pelecehan seksual, itu lalu kenapa persisten ya? Kenapa yakin sekali? Kenapa berkali-kali diucapkan? Jadi untuk sementara kita katakan saja memang ada pelecehan seksual, tapi menghasilkan respon-respon yang tidak biasa, yang tidak tipikal. Pas naik tangga, di tangga bertemulah Kuat kelihatan muka tegang dan panik. Dia tanya sama si Ricky, ada apa nih? Ada kejadian apa? Jawab si Pak Kuat, dia bilang, tadi itu nggak tahu terus si Joshua naik turun. Saya tanya, saya tegur, dia malah berbalik arah ke bawah, nggak naik lagi. Kemudian sementara si Susi nangis di atas, kemudian naik lagi, dia mau maju lagi naik. Saya khawatir, cuma nggak terbuka nih apa yang kekhawatiran Kuat ini, nggak terucap gitu kan. Oke. Hingga akhirnya dia bilang sempat mengambil pisau. Si Kuat sempat mengambil pisau menghalangi Joshua mau naik ke atas. Tetapi kan begini, adalah hal yang terlalu naif kalau kita percaya 100% dari keterangan Kuat Ma'ruf yang alibinya saya membawa dua pisau tersebut hanya untuk berjaga-jaga. Bagi aku itu sudah indikasi bagian merencanakan, karena salah satu poin dalam pembunuhan berencana itu adalah mempersiapkan dan juga melaksanakannya yang dalam kondisi tenang. Ricky Rizal lewat kuasa hukumnya Erman Umar mengungkapkan kronologi saat sebelum pembunuhan Brigadir J di Magelang. Kronologi di Magelang, kuasa hukum Ricky Rizal menyebut bahwa saat itu tak ada tindak pelecehan yang dilakukan oleh Brigadir J. Ricky Rizal justru melihat Kuat Ma'ruf yang membawa pisau dan sedang cekcok dengan Brigadir J. Dari akun ayujakarta.com, dari akun sebuah TikTok yaitu @aimanwicaksono_official pada Minggu 6 November kemarin, kuasa hukum Ricky Rizal, Erman Umar, membeberkan kronologi kejadian saat di Magelang. Erman Umar menyebutkan bahwa saat itu kliennya tiba di rumah Magelang, tidak ada siapa-siapa. Lalu Ricky memutuskan untuk naik ke lantai atas dan di situ bertemu dengan Kuat Ma'ruf. Di lantai atas, ia mendapati Susi, ART dari Fedy Sambo, terlihat sedang menangis. Kemudian Bribka RR menanyakan kepada Kuat, ada kejadian apa Om? Kata Ricky bertanya. Tadi ada kejadian Joshua turun naik kan, saya tegur, saya tanya ada apa, dia menghindar, lari ke bawah terus kemudian dia balik lagi, agak maksa mau masuk ke kamar ibu, kata Erman menirukan keterangan Kuat. Pada posisi tersebut Ricky melihat bahwa supir Fedy Sambo sedang memegang sebuah pisau. Lalu supir Fedy Sambo meminta Bribka RR untuk pergi ke atas menemui Putri Chandrawati di kamarnya. Kemudian Ricky bergegas ke kamar Putri Chandrawati dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Namun saat itu istri Fedy Sambo justru malah menanyakan di mana Brigadir Joshua. Hingga akhirnya ia turun ke bawah dan menemui Brigadir J. Bribka RR lantas langsung menanyakan kepada Brigadir J tentang apa yang sedang terjadi di rumah tersebut. Iya bang, Pak Kuat kenapa kok marah-marah sama saya? Kata Erman menirukan jawaban dari Joshua. Akhirnya, klien Erman Umar mengajak Nofriansah Joshua Huta Barat untuk ke atas dan menemui Putri Chandrawati. Selama kurang lebih dari 15 menit Brigadir J dan Putri berbicara berdua di dalam kamar, sedangkan Bribka RR menunggunya agak menjauh sedikit. Setelah itu Rizal bertanya pada Brigadir J pada apa yang sebenarnya terjadi. Dan dijawablah dengan tenang oleh Joshua bahwa tidak terjadi apa-apa. Namun, menurut keterangan dari Erman Umar, Ricky Rizal tidak melihat adanya tindak pelecehan saat Putri dan Joshua berbicara di dalam kamar. Atau ketika Bribka RR menanyakan apa yang sedang terjadi, Putri Chandrawati tidak sama sekali mengadu tentang pelecehan. Hingga saat Bribka RR dan Bribka J turun ke bawah, Ricky meminta senjata panjang dan pendek milik Joshua atas inisiatif sendiri. Bagaimanapun kan Joshua punya senjata panjang dan pendek, dan itu diambil Ricky secara inisiatif. Kenapa kamu ambil inisiatif bang? Saya termasuk yang senior dibandingkan Joshua. Kalau terjadi apa-apa antara Kuat dan Joshua, ujar Erman Umar. Ya memang sidang kasus pembunuhan Brigadir J pada Senin 7 November telah menggabungkan terdakwa Richard Eliezer Baradae dengan Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal atau Bribka RR. Sidang lanjutan Baradae, Kuat Ma'ruf dan Bribka RR ini digelar dengan agenda pemeriksaan saksi
di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terlihat Baradae mendatangi pengadilan lebih dulu yang terpisah dari dua terdakwa lainnya, yakni Kuat Ma'ruf dan Bribka RR. Sudah menjadi rutinitas ketika menghadiri sidang di pengadilan, Baradae selalu didampingi oleh LPSK, di mana Baradae yang memegang peran sebagai justice kolaborator menjadi alasan dirinya selalu didampingi oleh LPSK. Ya, Asep Iwan Irawan selaku pakar hukum menegaskan agar penegak hukum untuk berpedoman pada pasal 10 ataupun 10A Undang-Undang LPSK agar ada perlindungan terhadap Baradae. Pasal 10A Undang-Undang LPSK berbunyi, saksi pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan juga penghargaan atas kesaksian yang diberikan. Dalam hal ini, saksi pelaku yakni Baradae yang telah memberikan kesaksian yang jujur sehingga membantu proses pemeriksaan kasus pembunuhan Brigadir J. Awalnya terlihat Baradae, Kuat Ma'ruf dan Bribka RR memasuki ruang persidangan dan sudah siap duduk berdampingan di depan hakim. Ternyata selang beberapa lama terlihat hakim menyuruh Kuat Ma'ruf dan Bribka RR untuk keluar dan tidak duduk bersama Baradae. Karena sudah salah juga nih, udah ngawur sidang sejak awal. Jadi kan berbeda aja, nggak boleh begitu. Kita kan udah mengingatkan, akhirnya akan disuruh keluar yang dua itu, Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal. Ya, Asep Irawan mengatakan seharusnya ada perlindungan khusus terhadap Baradae termasuk saat pemeriksaan di persidangan. Karena ini berpengaruh secara psikologis bagi E ini ya. Jadi saya mohon maaf tuh, Baradae ini perlindungannya harus khusus. Nggak cuma diatur di undang-undang kita, konvensi internasional loh juga mengatur itu. Penghormatan penghargaan terhadap justice kolaborator itu juga sangat berarti, kata Asep Iwan Irawan.